Umat Tuhan Yesus Kristus, pada hari Rabu ini kita akan disapa oleh sabda Tuhan. Ketika kita beribadah, keluarga rutin di rumah masing-masing. Kita patut memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya atas kesempatan yang Dia berikan bagi kita semua. Sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan untuk kita berlakukan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakan kami kuasa Roh-Mu yang kudus ketika kami akan mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu layakan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Jauhkan dari kami hati dan pikiran yang mengembara. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Nas Alkitab pada hari Rabu ini diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Keluaran, pasal 15, Keluaran pasal 15, pada ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Yang menyatakan demikian. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nas Alkitab tadi dikenal dengan nyanyian Miriam, nabiah perempuan, kakak dari Musa dan Harun. Dan nyanyian Miriam itu adalah bagian yang tidak terlepaskan dengan nyanyian Israel serta Musa. Pujian mereka ketika mereka menyeberang dan melewati Laut Teberau, atau juga dikenal dengan Laut Merah, Laut Kolsum, yang saat ini menjadi bagian dari terusan Suez. Nyanyian mereka merupakan nyanyian kemenangan. Nyanyian yang memberikan mereka bergembira, bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Mereka langsung alami. Mereka ditolong oleh Tuhan dari pengejaran pasukan Firaun yang mau menggagalkan akan mereka menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan Allah Yahweh sendiri janjikan bagi mereka. Dan ketika mereka memuji muliakan nama Tuhan, juga tampillah Miriam ini, seorang nabiah. Dia mengambil rebana dan dia mulai memukul rebana, diikuti para perempuan saat itu. Dan semua mengambil rebana.
Dan mereka menari-nari dengan sukacita dalam kegembiraan yang luar biasa. Dan di saat itulah Miriam menyanyikan nyanyian ini. Dia nyanyikan nyanyian ini sebagaimana terungkap di dalam ayat 21 tadi. Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan pendungannya dilemparkannya ke dalam laut. Kita tahu bahwa bangsa Israel sangat tertindas di Mesir. Dan atas prakarsa Tuhan Allah berinisiatif melalui Musa dan Harun, termasuk juga Miriam, mereka keluar eksodus dari Mesir. Dalam perjalanan mereka yang kurang lebih 40 tahun, tidak mudah, tidak gampang. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Baik ancaman alam, lingkungan, termasuk juga ancaman dari bangsa-bangsa yang mereka temui, bangsa yang cukup kuat. Tetapi pertolongan Tuhan berlaku terus bagi mereka. Termasuk mereka akan melewati Laut Tiberias, Laut Merah, Laut Kosum waktu itu. Dan di sana Tuhan menyatakan keperkasaan dan kedahsyatannya. Dia mencampakkan, dia menenggelamkan pasukan Firaun di tengah Laut Tiberias yang terbelah. Sedangkan umatnya berjalan terus menyeberangi, melewati Laut Tiberias tersebut menuju ke tanah perjanjian. Nah, sehingga wajarlah mereka semua menyanyi memuji Tuhan. Termasuk pemimpin, termasuk semua Israel, bahkan semua perempuan mengambil bagian dalam pimpinan nabiah perempuan, yaitu Miriam. Nah, dari cerita ini kita melihat bahwa kehadiran Tuhan Allah, Yahweh itu selalu dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang katakanlah umatnya sedang menderita, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Allah mereka, dari Yahweh. Sehingga Tuhan Allah menyatakan dia tidak membiarkan umat yang dia telah pilih menjadi umat pilihan. Memang hidup dan penghidupan kita juga kita selalu mengalami bahwa Kristus selalu hadir juga ketika kita berada dalam krisis. Ketika kita berada dalam krisis, disitulah Kristus hadir. Ketika kita dalam keadaan yang sangat kritis, Kristus hadir untuk memberikan kekuatan, untuk menolong kita semua. Dan belajar dari peristiwa Laut Tiberias tersebut. Itu juga bisa berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Walaupun kita berada dalam ancaman, dalam tekanan, ketakutan, kekhawatiran terhadap ancaman pandemi COVID-19. Kita yakin dan percaya Yesus akan hadir, menguatkan kita, menolong kita, memberikan semangat bagi kita. Tentu sebagai umat Tuhan, kita harus mengandalkan terus doa. Dan di samping tentu doa, kita harus berusaha berkarya. Bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa menghambat akan ancaman pandemi COVID-19 ini. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode, sambil kita berdoa, kita juga mengikuti semua tatanan aturan yang sudah diberikan. Kita menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan lebih banyak di rumah, stay at home, di rumah saja. Dan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah karya dalam ungkapan doa. Sehingga kita tidak hanya berdoa berdiam diri saja. Memang perlu kita berdiam diri sejenak, yang memberikan kekuatan kita untuk berkarya. Nah, ketika kondisi seperti ini,
Jangan kita menyerahkan diri kepada nasib. Kemudian kita berkata, apa boleh buat? Kalau memang sudah nasib, ya nasib juga. Sebagai orang percaya, belajar dari kisah Laut Teberau. Bahwa di tengah kesulitan, di tengah krisis, Allah hadir. Sehingga harus kita berkata, bukan berkata apa boleh buat kalau memang sudah nasib. Tapi kita harus katakan secara optimis sebagai orang percaya, apa yang boleh kita buat untuk menghadapi ancaman COVID-19 ini. Tadi sudah dikatakan, tentu berdoa dan berkarya. Makanya ungkapan ora et labora penting dalam kehidupan kita dewasa ini. Jangan kita hanya berpangku tangan. Kita berdoa bagi semua orang, baik yang sakit, baik yang berkarya untuk menangani sakit penyakit itu. Pemerintah dalam upaya dengan tatanan aturan yang dia sudah lakukan, dan kita juga umat Tuhan dan warga negara, masyarakat mengambil bagian di dalamnya. Sehingga pada hari Rabu ini kita boleh bersyukur, berikan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan lagi pada ibadah keluarga Rabu di rumah masing-masing. Kita tahu Yesus Kristus sudah bangkit. Yesus Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dia juga akan memberikan hidup, kekuatan, semangat bagi kita. Sehingga kita tidak menyerahkan hidup dan kehidupan kita ini hanya kepada nasib. Orang-orang Israel waktu itu di Laut Teberau, mereka tidak terpaku di Laut Teberau. Ketika Tuhan menolong mereka, mereka bergerak, mereka move on, mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka. Kita juga tidak terpaku kepada ketakutan, kekhawatiran, dan juga kecemasan terhadap ancaman virus corona ini. Yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Kita tidak terpaku, terpana ke sana, tetapi kita yakin dan percaya dengan doa dan upaya kita juga akan tetap berjalan, move on. Kita akan tetap menuju kepada tanah perjanjian yang baru yang Tuhan janjikan, yang kita kenal dengan istilah Yerusalem baru. Ketika Kristus akan datang kembali, dan sambil menanti kedatangan kembali, tentu kita menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, dan krisis. Dan di sanalah iman kita, pengharapan kita, cinta kasih kita juga ditantang untuk kita tetap setia, tekun, percaya kepadanya. Sehingga kita tidak berdiam diri, tetapi kita tetap berjalan terus, menyongsong, menuju kepada apa yang Yesus sudah janjikan, bahwa dia akan kembali. Sekali lagi, sebelum dia kembali, dengan bimbingan Roh Kudus, kita berjalan terus, seperti mau menyeberang dan melewati Laut Teberau yang menakutkan itu. Selamat beribadah keluarga di rumah masing-masing. Pada hari Rabu ini, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat menolong kita semua. Terpujilah namanya. Amin.